Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersama saya, Hana Dayan. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara mengolah dan menganalisis data menggunakan JASP. Khususnya di sini kita akan melakukan regresi linear berganda. Karena sebelumnya kita sudah melakukan statistik deskriptif, jadi bagi yang belum tahu caranya, boleh nonton di video sebelumnya untuk mengetahui cara statistik deskriptif menggunakan JASP. Jadi dengan data yang sama, saya akan mentutorialkan cara regresi linear berganda di JASP. Pertama, datanya boleh disiapkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan data seperti yang di statistik deskriptif kemarin. Ini hanya terdiri dari 3 variabel independen dengan satu variabel dependen yaitu Y di sini. Kemudian kita bisa klik analysis. Maaf, ini sebelumnya dari yang lalu kemudian kita pilih regression. Regression di sini pilih yang di classical, pilih linear regression. Oke. Nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini, linear regression. Nah, untuk dependent variable-nya, kita bisa klik bagian Y, kita drag and drop saja ke dependent variable. Nah, kemudian untuk X1, 2, 3 ini, kita masukkan ke dalam covariates. Oke, otomatis hasil regresi linear bergandanya ini sudah muncul dan bisa kita interpretasikan. Nah, jadi bisa sekalian saya berikan tutorial singkatnya yang biasanya diinterpretasikan ya saudara-saudara sekalian. Jadi pertama bisa kita copy dulu yang bagian model summary, di copy. Kemudian kita masuk ke Word. Boleh dibuka Word-nya. Nah, kita tinggal paste saja di sini. Kemudian kira-kira kita kasih jarak 2 kali enter, kita kopas lagi yang ANOVA. Lalu kemudian kita kopas yang coefficients. Nah, untuk M0 di sini boleh kalian hilangkan ya, delete rows, karena M0 ini muncul saat kita belum memasukkan X1, 2, dan 3, jadi hanya Y saja yang ada. Nah, jadi kita boleh hapus, karena memang kita perlu menginterpretasikan yang ada X1, 2, dan 3-nya. Oke, pertama untuk model summary di sini, yang akan kita interpretasikan biasanya hanya R-square di sini. Saya highlight. Nah, ini 0,345. Oke, baik, saya perbesar dulu. Nah, jadi model summary ini biasanya untuk menghitung presentase pengaruh simultan atau pengaruh X1, X2, X3, X1, X2, X3 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, jadi ini presentase ketika X1, X2, X3 itu gandengan, berapa persen pengaruhnya terhadap Y. Nah, berdasarkan hasil olahan saya, di sini R-square-nya adalah 0,345. Kita jadikan persentase berarti 34,5%. Yang artinya X1, X2, X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y sebesar 34,5% saja di sini. Oke. Ini ringkasnya dari model summary. Jadi biasanya interpretasi itu dalam bentuk narasi yang cukup panjang, tapi untuk singkatnya seperti ini saja. Sisanya bisa dikembangkan sesuai dengan model penelitian dan tema penelitian masing-masing. Kemudian untuk di bagian ANOVA, ANOVA ini untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh simultan kita. Nah, jadi yang diterjemahkan di sini biasanya di bagian p-value-nya. Oke. Ini ANOVA untuk mengetahui signifikansi pengaruh simultan. Nah, berdasarkan hasil ANOVA saya, ini ada syaratnya ya.
Syaratnya kalau p-value ini kurang dari 0,05, maka signifikan. Jika p-value lebih dari 0,05, maka tidak signifikan. Nah, kalau dari hasil data, p-value saya ini ada di 0,011. Nah, maka pengaruh simultan X1, X2, X3 terhadap Y signifikan. Nah, ini karena 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi secara simultan ini termasuk bagus karena tadi pengaruhnya signifikan, dan kira-kira presentasinya aja sih yang kurang besar, maka masih di bawah 50%, tapi karena di sini didukung oleh nilainya yang signifikan, masih dapat diterima. Oke, selanjutnya bagian coefficients. Coefficients ini untuk uji T biasanya, ataupun uji parsial. Nah, untuk uji parsial, kita bisa terjemahkan dari unstandardized di sini, beserta p-value-nya. Syaratnya sama, kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti signifikan. Kalau signifikan berarti H1 diterima. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Kalau tidak signifikan maka hipotesisnya ditolak. Nah, kita buat kalimat hipotesisnya secara ringkas di sini ya. Nah, H1 di sini X1 berpengaruh. Nah, ini unstandardized untuk melihat pengaruh arahnya itu positif atau negatif. Untuk X1 di sini angkanya positif, jadi kita bisa bilang X1 berpengaruh positif dan tidak signifikan. Karena tadi p-value-nya itu di atas 0,05. Maka H1 ditolak. Selanjutnya X2. X2 ini pengaruhnya negatif. Di sini minus 0,075. Berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Maka H2 ditolak. Nah, ini tadi ya tidak signifikannya karena di atas 0,05. Sedangkan X3 di sini berpengaruh positif dan signifikan. Maka H3 diterima. Nah, ini secara ringkasnya kenapa H1, H2, H3 ini ditolak dan diterima kalau berdasarkan tabel coefficients. Nah, untuk bagian intercept ini, yang di sini, kita bisa masukkan ke dalam rumus regresi. Jadi rumus regresinya ini seperti ini akhirnya. Y sama dengan 1,517 ditambah 0,073 X1 dikurangi 0,075 X2 ditambah 0,562 X3. Nah, jadi berdasarkan hasil coefficients di sini, kita punya nilai konstan sebesar 1,517. Jadi, tanpa X1, X2, dan X3, nilai Y ini, nilai tetapnya adalah sebesar 1,517. Nah, saya rasa sekian untuk tutorial regresi dan kira-kira interpretasi singkatnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang sedang menyusun penelitian, skripsi, ataupun tesis. Jangan lupa untuk klik share dan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial berikutnya tentang analisis data dan penelitian. Terima kasih sudah menonton, semangat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.